Hai, kali ini kita akan membahas saham Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan INDF ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 95,76 T mengalami kenaikan sebesar 12,1% menjadi 107,36 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 12,1% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 12,0% per tahun. Konsistensi pertumbuhan pendapatan sebesar 90,0% tergolong tinggi sehingga bisa harapkan perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhannya. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan INDF ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 12,02 T mengalami penurunan sebesar minus 17,78% menjadi 9,89 T di Q3 2022. Padahal revenue perusahaan ini masih dapat naik tetapi laba bersihnya mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh net profit margin yang turun. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar minus 17,8% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 21,0% per tahun. Konsistensi pertumbuhan laba bersih sebesar 82,3% tergolong tinggi sehingga bisa harapkan perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhannya. Lalu kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan INDF. Pertama, untuk GPM perusahaan ini mengalami penurunan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 33,4% turun menjadi 31,2%. Penurunan GPM menandakan perusahaan tidak dapat mempertahankan biaya pokok penjualan atau COGS-nya. Lanjut ke NPM atau Net Profit Margin. NPM perusahaan ini mengalami penurunan, pada tahun lalu sebesar 8,5% turun menjadi 6,4%. Penurunan NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu Return on Equity. Return on Equity tahun ini mengalami penurunan, tahun lalu sebesar 17,9%, dan pada tahun ini turun menjadi 13,3%. Return on equity dari perusahaan INDF ini sebesar 13,3% namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi, sehingga perlu dicek lebih lanjut apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Aset lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, dapat melunasi seluruh liabilitas jangka pendek perusahaan atau liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, bisa dikatakan perusahaan ini aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,79 kali tergolong cukup tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industrinya, dan perlu dipelajari lebih dalam. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan INDF ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,38 kali tergolong cukup tinggi, perlu lebih berhati-hati dan perlu dianalisa lebih dalam. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya, valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 8.970 dan saat ini harganya ada di 6.975 sehingga memiliki margin of safety sebesar 22%. Saat ini margin of safety tidak terlalu besar. Saya akan mencari minimal 30%. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya, dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.